Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari yang semoga selalu penuh berkah ini, hari Ahad 25 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, bertepatan dengan 2 Juni 2024, telah terjadi mitsaqan ghalidhan, yaitu akad pernikahan yang merupakan akad yang suci dan agung dalam agama Islam antara saudari Aura Titania Cintoko Gayatri dengan Rizal Bayu Wahyudi bin Ahmad. Semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia sebagaimana diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga keluarganya berkah, sakinah, mawaddah dan rahmah, segera mendapatkan keturunan yang salih dan salihah. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang menghadiri akad pernikahan ini, ada beberapa nasihat dalam kesempatan ini yang ingin disampaikan. Nasihatnya dengan tema huququ az-zawjah waz-zawjah, huququz zawj waz-zawjah, hak-hak suami dan istri. Jadi saya sekarang berbicara atas nama suami dan atas nama istri. Setiap suami dan istri wajib mengerjakan hak ini tanpa terkecuali. Tidak boleh suami menuntut haknya dan tidak menunaikan kewajibannya. Begitu juga seorang istri, tidak boleh istri menuntut haknya dan tidak menunaikan kewajibannya. Hak bersama suami istri yang pertama adalah hendaknya suami istri saling sering-sering memaafkan kesalahan pasangannya. Ini berlaku bagi suami, sering memaafkan kesalahan istri, istri sering memaafkan kesalahan suami, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani adama khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Setiap anak manusia, dan kita semua anak Adam alaihi salam, adalah orang yang selalu melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang-orang yang selalu melakukan kesalahan adalah orang-orang yang selalu bertaubat. Ada pepatah Arab mengatakan bahwasanya setiap orang jika ingin bergaul dan menginginkan teman yang tidak mempunyai salah, maka fa'ish wahidan awsil akhaka fa innahu muqarifu dzambin marratan wa mujanibu. Kalau seandainya ingin pasangan yang tidak pernah salah, tidak pernah keliru, maka hiduplah sendiri, nggak usah nikah. Ya, jangan nikah kalau tidak ingin mempunyai pasangan yang tidak pernah keliru dan salah. Atau berpasanganlah, tapi ingat, pasanganmu kadang benar, kadang salah. Ini adalah nasihat yang pertama. Sering-sering memaafkan kesalahan pasangan, baik urusan di atas ranjang, baik urusan di atas meja, baik urusan ucapan, perbuatan. Sering-sering memaafkan kesalahan, dan mudah untuk memaafkan kesalahan. Caranya adalah selalu mengingat kebaikan-kebaikan pasangan. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Seorang suami yang beriman tidak suka memarahi istri yang beriman. Jika seorang suami
risal misalkan, membenci, tidak suka salah satu sikap dari saudari Aura, maka cari kebaikan-kebaikan Aura yang begitu banyak. Misalkan Aura begini, tetapi dia begini, maka ingatlah kebaikan-kebaikan itu terus. Jangan kita menggunakan konsep air yang ada di dalam gelas. Kalau kita melihat yang kosong, senantiasa air yang ada tidak ada harganya. Lihatlah air itu terus, sehingga yang kosong kita bisa lupakan. Ini adalah nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua, yaitu hendaknya seorang suami dan istri senantiasa suka memaklumi satu dengan yang lainnya. Risal bukan malaikat yang sempurna, tidak pernah ada kekurangan. Aura bukan bidadari yang sempurna, tidak pernah ada kekurangan. Maka maklumilah apa yang keluar dari pasangan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudzil afwa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin." Khudzil afwa artinya maklumilah. Oh, memang suami saya seperti itu. Oh, memang istri saya seperti itu. Maklumilah. Memaklumi, ya, memaklumi keadaan pasangan, karena kita sama-sama manusia yang tidak ada sempurna. Semua dari kita memiliki kekurangan. Maklumilah. Contoh misalkan seorang memaklumi istrinya yang mungkin, mudah-mudahan Aura bisa memasak, yang mungkin awal-awal belum mahir benar memasak, maka maklumilah. Bahkan di dalam fikih Islam, jika seorang istri tidak sedang ingin memasak, sang suami dengan sigap mengatakan, "Ayo, mau makan apa? Saya belikan di luar." Itu adalah hak istri. Kalau seandainya sang istri menginginkan demikian, maka maklumilah. Kemudian yang ketiga, yaitu sering-sering tenggang rasa terhadap pasangan. Mas Rizal saat bekerja di luar rumah, kena hujan, kena panas, capek, pulang ke rumah ingin istirahat. Saudari Aura melihat suaminya keletihan, kecapean, tenggang rasa. Saudari Aura sakit, maka Mas Rizal sebagai suami tenggang rasa dengan keadaan istrinya yang sedang sakit. Jangan dipaksa untuk melayani di atas ranjang. Tenggang rasa, sama-sama sedih, sama-sama senang, sama-sama bahagia, sama-sama tersenyum, sama-sama menangis kalau ada sesuatu. Lihat tenggang rasa yang sangat luar biasa dicontohkan oleh Umar bin Khattab kepada dua sahabatnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah tentang perkara tawanan perang. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis, Abu Bakar As-Siddiq menangis gara-gara teguran tersebut. Datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau dan temanmu menangis? In wajadtu bukaan bakaitu wa illam ajid tabakaitu bibukaikuma." Kalau aku mendapati sedih, aku akan ikut sedih bersama engkau, ikut menangis bersama engkau. Tapi kalau aku tidak sedih, maka aku akan berusaha untuk sedih. Kapan istri sakit, maka tenggang rasa dengan rasa sakitnya istri. Kapan suami capek, sang istri tenggang rasa dengan kecapean suami. Dengan begitu akan tumbuh sakinah, mawaddah dan rahmah. Yang keempat, sebelum terakhir, yaitu sering-sering menjaga penampilan yang baik di hadapan pasangan. Bau mulut, bau badan, bau mohon maaf kentut, jangan pernah tercium pasangan. Penampilan, sebagian sekarang lihat
Mas Rizal begitu luar biasa penampilannya. Alangkah indahnya setiap hari makan pagi, siang, malam bersama Aura dalam keadaan serapi dan sengganteng ini. Luar biasa. Sang istri akan puas melihat suaminya yang bersih, rapi, wangi. Begitu juga sebaliknya. Seorang istri, saya tidak tahu bagaimana dandanannya Aura yang mungkin begitu cantik di hadapan Mas Rizal nantinya. Maka usahakan itu setiap harinya seperti itu. Wah Ustadz, dandanannya 2-3 jam Ustadz, gimana berdandan? Maka seperti itulah agar Mas Rizal tidak melirik kepada perempuan lain. Perhatikan penampilan di hadapan pasangan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin mengharamkan madu yang dihalalkan oleh Allah. Gara-gara kata istrinya atau salah seorang istrinya, mulutmu bau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai mulut bau kita tercium oleh istri kita yang sering kita cium nantinya. Perhatikanlah penampilan. Mungkin Mas Rizal sekarang badannya bagus, tidak punya perut yang besar. Jangan sampai nanti istrinya hamil, Mas Rizal juga hamil. Kita perhatian kepada perut. Ya, perhatikan penampilan, perhatikan bau wangi, perhatikan kebersihan. Allah berfirman akan hal ini. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Hendak seorang istri memiliki hak sebagaimana ia mempunyai kewajiban. Abdullah bin Abbas, sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhuma, beliau menafsiri ayat ini, kata beliau, wallahi demi Allah, inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyana li al mar'ah. Demi Allah, aku sangat suka untuk berpenampilan yang bagus di hadapan istriku, sebagaimana aku sangat suka untuk istriku berpenampilan yang bagus di hadapanku. Perhatikan penampilan di hadapan istri. Sang suami, perhatikan penampilan di hadapan suami untuk sang istri. Yang kelima, yang terakhir, nasihat pernikahan adalah jangan remehkan urusan bergaul di atas ranjang. Meski banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan perempuan ditujukan kepada perempuan, tapi laki-laki juga jangan sampai meremehkan hal itu. Lihat saudari Aura, perhatikan baik-baik hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "La tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha." Seorang istri tidak sempurna menunaikan tugasnya mengabdi beribadah kepada Allah sampai dia sempurna menunaikan tugasnya melayani suaminya. Bahkan di dalam hadis disebutkan, walau da'a ar-rajulu imra'atihi wa huwa 'ala tan-nur falta'tihi wa in kanat 'ala tan-nur. Meskipun sang istri sedang memasak, memanggang roti, kalau ditinggalkan rotinya terbakar, tetapi suami sedang ingin dilayani, maka tinggalkan panggangan roti meskipun rotinya hangus terbakar, layani suami. Kenapa? Karena kata para ulama, wuqu'uz zauj fi talful mal ashalu min wuqu'iz zauj fi zina. Hancurnya roti, hancurnya harta suami lebih ringan dibandingkan terperosoknya suami ke dalam perbuatan zina gara-gara sang istri tidak melayaninya di atas ranjang. Bahkan subhanallah, ada hadis ini mengingatkan kita kepada seluruh istri kita, sampaikan hadis ini, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa in kana ala qatab, meskipun sang suami meminta istrinya untuk bergaul di atas qatab. Apa itu qatab? Qatab adalah tempat duduk seorang perempuan di atas ontanya. Ini laki-laki ini, saudari Aura, kadang-kadang mempunyai imajinasi macam-macam. Ya, ketika mungkin sang istri berada di atas onta, sang suami berimajinasi, ini kalau di atas onta asik juga nih bergaul. Maka waktu itu dilayani,
Bahkan tafsiran yang lain dari qatab adalah seorang perempuan ketika hamil ingin melahirkan, maka dia duduk di atas kursi yang namanya qatab bagi orang Arab. Mungkin sang suami yang menemani istrinya melihat waktu itu sang istri sedang melahirkan, kemaluannya dibuka. Sang istri ingin, yang satu ingin keluar, sedangkan yang punya suami ingin masuk. Itu wajib dilayani. Coba bayangkan yang seperti itu, dalam keadaan genting ingin melahirkan, tapi ketika sang suami terangkat syahwatnya, wajib sang istri melayani. Karena dengan pelayanan tersebut berarti dia sudah melaksanakan tugasnya yang paling besar. Begitu juga sang suami, jangan sampai mendiamkan istrinya, tidak digauli beberapa waktu, karena sang istri juga ingin mendapatkan nafkah batin. Semoga nasihat 5 ini, yang pertama, apa yang pertama Mas Rizal? Yang pertama, sering-sering memaafkan kesalahan dengan cara melihat kelebihan. Yang kedua, sering-sering memaklumi pasangan. Yang ketiga, tenggang rasa selalu dengan pasangan. Yang keempat, apa yang masih ingat? Menjaga penampilan. Menjaga penampilan. Yang kelima, senantiasa memperhatikan urusan hubungan di atas ranjang. Kalau boleh saya tambahkan yang keenam, ini khusus untuk kita semua, terutama para istri. Jaga rahasia rumah tangga. Bahkan kepada bapak mertua, kepada bapak kandung, jaga rahasia rumah tangga. Karena kalian sudah mempunyai, kita semua sudah mempunyai rumah tangga masing-masing yang kita berhak atasnya. Jaga rahasia rumah tangga. Sebagian istri kadang-kadang suka cerita aib suaminya kepada orang lain. Saya sangat berharap Ananda, Putri Aura, Titania, agar tidak bercerita kekurangan suami, walau satu huruf pun, kepada perempuan-perempuan lain. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan nasihatnya tidak terlalu panjang karena masih banyak tugas kepada petugas KUA. Jazakumullahu khairan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.